Sebagian murid Hasan al-Basri bercerita, ketika saya duduk di samping Hasan al-Basri, tiba-tiba serombongan orang lewat sambil menyeret orang yang mati dibunuh. Begitu melihat orang tersebut, ia pun jatuh pingsan, dan sesaat setelah siuman, aku bertanya tentang hal itu. Sebetulnya orang ini gemar ibadah dan zuhud, kata Hasan al-Basri. Wahai Abu Sa'id, tolong beritahukan dan terangkan kepada kami tentang orang ini. Lalu dikisahkan oleh Abu Sa'id, yaitu Hasan al-Basri, orang ini adalah seorang syekh. Satu hari ia keluar dari rumahnya hendak menuju masjid untuk sholat. Ternyata di perjalanan dia melihat seorang gadis Nasrani dan dia pun tergoda sehingga membuatnya urung datang ke masjid. Lalu wanita itu mengancam, aku tidak mau menikah denganmu kecuali setelah kamu masuk agamaku. Setelah berlalu sekian lama dan gejolak cinta lelaki itu makin memuncak, kemalangan menghela dirinya. Seraya mengabulkan permintaan gadis Nasrani tersebut, dan dia pun berlepas diri dari agama yang hanif ini, yaitu Islam. Ketika lelaki itu sudah menjadi Nasrani dan dia menjadi bagian darinya, gadis tersebut justru keluar dari balik tirainya dan berkata, hai lelaki, sungguh tiada kebaikan sama sekali pada dirimu. Engkau keluar dari agamamu yang sudah menemanimu sepanjang usiamu demi syahwat yang tiada nilainya. Sedang aku tinggalkan agamaku demi mencari kenikmatan yang tak akan punah selama di sisi Allah yang Maha Esa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Kemudian wanita itu membaca surah Al-Ikhlas. Orang-orang pun terkejut dan heran, seraya bertanya, apa kamu memang sudah hafal surah ini sebelumnya? Tidak, demi Allah, saya sama sekali tidak hafal. Tapi ketika lelaki itu merengek-rengek meminta nikah denganku, aku bermimpi dalam tidurku seolah-olah aku masuk neraka. Lalu diperlihatkanlah tempatku. Aku pun dicekam ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Lantas malaikat Malik berkata, jangan takut, jangan cemas, karena Allah sudah menebus dosa kesalahanmu dengan lelaki itu. Kemudian dia memegang tangan saya seraya menuntun dan memasukkan saya ke dalam surga. Dan ketika aku berada di dalamnya, kudapati tulisan ini lalu kubaca. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Setelah itu malaikat Malik membacakan surah Al-Ikhlas kepadaku, lalu aku pun menerimanya seraya mengulang-ulangnya. Setelah itu aku terbangun dan aku pun hafal surah itu. Kemudian wanita itu masuk Islam, sementara syekh tadi dibunuh karena murtad. Demikianlah penuturan Hasan al-Basri. Begitulah misteri kehidupan yang sama sekali tak terjamah prediksi manusia. Maka mereka yang kini soleh, jangan pongah, karena boleh jadi akhir kehidupannya tragis seperti kisah tersebut. Sebaliknya mereka yang berkubang dosa, tak perlu pesimistis dan putus asa, karena amat mudah bagi Allah untuk membalikkan hati seseorang sehingga serta-merta justru mereka menambatkan seluruh hidupnya hanya untuknya. Maka teruslah hati kita merintih berdoa agar istiqomah dan mati dalam husnul khotimah.